kalau Pak Jokowi mendukung Mas Gibran, Pak Prabowo, memang ada masalah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menghadirkan keputusan yang berpihak kepada 02, atau hal itu akan menguatkan kepada 01 dan 03? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perjalanan di Mahkamah Konstitusi terus berjalan, dan salah satunya adalah ketika Pak Jokowi pada proses pemilu kemarin itu dianggap oleh 01 tidak netral, mendukung, ditanya kembali oleh Prof. Yusril, emang ada masalah? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bolehkah itu, dan kemudian bagaimana arah kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Pertama kita baca di Detik, Yusril balas ahli kubu Anies, kalau Jokowi dukung Prabowo ada masalahnya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang membuat bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah di liputan 6, judulnya Yusril di sidang MK, kalau Jokowi dukung Prabowo Gibran dan dapat suara lebih, apa masalahnya? Kemudian di Kompas, KPU dan Yusril tanya soal ini ke ahli, dan dari Timnas Anies Mohaimin di sidang sengketa Pilpres. Kita pilih yang Detik dan kemudian nanti kita tambahkan kepada yang lain. Yusril balas ahli kubu Anies, kalau Jokowi dukung Prabowo apa masalahnya? Apa masalahnya? Ini adalah sebuah judul yang mengagetkan begitu. Jakarta, Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra mempertanyakan apa masalah Presiden, apa masalahnya Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK Jakarta Pusat, Senin. Mulanya ahli ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Fit Adrison menjelaskan kunjungan yang dia lakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024. Fit mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah jika dibandingkan dengan pemilu 2019. Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara 2019. Rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3%, maksimum 66,3%. Jadi suara Prabowo di Jawa Barat ini kenaikannya cukup dari 32%, kenaikan rata-rata ke 32%, minimum 6,3 sampai 66,3%. Fit mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di pemilu 2019 berhubungan dengan suara pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dan dalam meningkatkan suara Prabowo di pemilu 2024. Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperluas kenaikan suara Prabowo. Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo, sebab menurutnya pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh, bahwa petahana atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain. Bagaimana ahli
dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY dan Pilpres 2024? Oh, ini pertanyaannya mengembalikan kepada yang dahulu. Kalau memang kesimpulan itu berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo Gibran dan memperoleh suara lebih? Seandainya sekarang yang jadi presiden adalah Yusuf Kala yang mendukung Anies Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di Pilpres sekarang. Seandainya lagi yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara. Ada masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara ini. Ada sesuatu yang salah atau tidak? Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada Pilpres 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak menegasikan anekdotal evidence, tidak bisa menghasilkan, menegasikan efek dari petahananya. Fit mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di pemilu 2019, sebab suara Prabowo 2019 berbeda dengan suara pemilu 2024. Karena ada pandangan dan masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi, hasilnya memang signifikan, jadi ada unsur fanatisme, katanya. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian, apakah memang suara Jokowi, kalau ini fit itu digambarkan di mana, Jawa Barat ya, itu berpengaruh nggak terkait dengan suara untuk Pak Prabowo, dan apakah kemudian hal itu bermasalah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa seorang petahana itu mempunyai kelebihan, dia melaksanakan kampanye jauh sebelumnya. Ketika petahananya adalah Pak Jokowi, dan di sini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi adalah Pak Prabowo sama Gibran, maka ya petahana itu berefek terhadap Jokowi dan Gibran. Nah, tetapi kan dipermasalahkan oleh Pak Rusdin, emang ada masalah ketika Pak Jokowi kemudian memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran dan kemudian naik? Hanya kemudian si Fit tadi menjelaskan bahwa ya ini kan penjelasan bahwa di daerahnya itu terjadi kenaikan yang signifikan antara rata-rata 32%, antara 6,3 sampai 6,63%. Jadi nanti hakim yang akan mengambil sebuah keputusan terkait dengan apakah ini kemudian bermasalah atau tidak. Kemudian analisa yang kedua, pertanyaan oleh Prof. Yusril tadi, sebetulnya kalau dijawab oleh undang-undang, itu yang kemarin menjadi debatable, bahwa seharusnya presiden itu netral, tetapi kemudian yang satunya adalah bahwa itu boleh tapi kemudian bla 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 bla. Perdebatan itu menarik, memang para ahli hukum untuk membahas tentang ini menarik, tapi kalau kita lihat secara mendalam, maka memang secara etika lebih baik presiden itu untuk semuanya. Tetapi kemudian di luar etika, ya mungkin ada yang bisa mengatakan sebagaimana Prof. Yusril tadi, emang ada masalah mendukung Prabowo Gibran kemudian meraih kemenangan. Itu yang kemudian tidak ada temu para ahli hukum atau orang yang menerjemahkan tentang atau membaca tentang teks tersebut. Kemudian yang ketiga, Fit menjelaskan bahwa hal ini suara Prabowo berbeda dengan 2019, waktu 2024 ini. Prof. Yusril mencecar sampai seandainya Pak Yusuf Kala, seandainya Bu Megawati dan tokoh-tokoh itu mendukung, memang secara logika hukum benar, tetapi selanjutnya yang disasar oleh Fit itu adalah hanya keberadaan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.
Gibran yang suaranya bertambah. Nah, di sini kalau menurut saya wilayah Hakim Mahkamah Konstitusi menangkap apa yang disampaikan oleh Fit, begitu juga apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril sebagai pihak terkait. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang ada masalah ketika suara Pak Prabowo naik karena efek Pak Jokowi, kedatangannya Pak Jokowi. Itu selanjutnya menurut saya ini adalah sebuah perbincangan politik dan demokrasi yang dihubungkan dengan petahana. Apakah cukup boleh atau tidak boleh, atau sampai etika atau etis atau tidak etis, itu perbincangannya. Karena boleh dan tidak boleh itu belum tentu berbicara etis atau tidak etis. Sehingga kita menunggu bagaimana keputusan hakim untuk menyikapi perbedaan cara pandang tersebut. Kalau menurut saya sih keduanya menampilkan yang terbaik untuk kebaikan negeri ini, dan kita ikuti saja hak konstitusional yang diperjuangkan oleh para pihak. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.